Nah, oke. Di sini ya, ini kamu pelajaran menggunakan kamera. Jadi kalau misalkan nanti hasil gambarnya sampai ngeblur gitu ya, ya berarti kamu nggak memahami pengambilan gambar gitu ya. Aktornya di depan, background di belakang, tapi gambarnya fokus belakang, fokusnya ke background ya. Berarti materi gini nih belum lulus nih. Ya nanti yang jadi kameramen hati-hati ya. Tiga, ini administrasi. Ya, administrasi itu kayak misalkan naskah, itu harus ada ya. Storyboard ya, yang ini yang bisa gambar nih. Shoot list, ya, itu pasti harus ada. Ya, kalau saat lagi syuting itu pasti pakai shoot list. Proposal laporan ini opsional ya, boleh iya boleh ada. Nanti saya kabarkan. Jadi nggak semuanya pasti ada ini, nggak semuanya pasti ada storyboard. Jadi tugas-tugasnya juga nggak semua pakai storyboard tuh ya. Yang pasti tuh pasti naskah pasti atau shortlist. Nah, ini kalau ini sunnah. Nanti saya ada yang wajib ada yang sunnah. 4. Penggunaan kamera video. Nah ini dia, ini nyambung sama sini ya. Karena kalau misalkan kamu nggak bisa kamera, penggunaan kamera, ya gimana kalau 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 untuk pengambilan gambar gitu ya. Fokus gimana cara maininnya, ya shutter speed gimana cara maininnya, apalagi resolusi video gitu ya. Jangan sampai kamu bikin video resolusinya 720 ya, yang satu lagi 360 320 gitu ya, yang satu lagi outputnya itu MP4 ya, yang kameramen yang satu lagi 3GP gitu ya. Jangan sampai beda-beda format video, resolusi. Oke. Contoh contoh film. Nah, jadi sebelum saya kasih project, nah saya kasih contoh-contohnya dulu. Jadi inspirasi kamu untuk membuat karya gitu. Jadi kalau nanti ada video, nah nanti ada referensinya. Jangan sampai bikin video tapi nggak punya referensi gitu ya, nggak punya pijakan. Jadi nanti jadinya jadi ngayal gitu ya, terlalu menghayal. Nah kalau ada referensi film-film lain atau video-video lain, jadi bahan buat kamu evaluasi. Oke, materi untuk teori. Nah untuk pelajaran teori ya segini ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum ke praktek. Uh, Anggar. Nah, silakan boleh dibuka mic-nya. Oh iya, Roy, oh, belum Roy ya. Siapa lagi? Silakan ada yang mau ditanyain. Roy udah ya, absen. Iya, betul. Jadi tugas saya kalau yang video itu udah kemungkinan besar ke semua kelompok. Nah, cuman kalau untuk audio ada sendiri, ada yang kelompok. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Sama-sama, Jis. Ada lagi yang lain? Ya, ya Raja. Oh, Septian, iya ya. Kenapa? Saya? Jam 3. Oh, kenapa tuh? Oh, itu. Oke, sip, 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 sip. Sekarang juga lagi pada ngumpul. Oke, ada lagi yang lain? Kita bahas materi dulu. Sudut pengambilan gambar, bidang gambar nanti akan saya jelaskan. Cuman kalau teori
eh, oke lah ya, nggak terlalu susah lah ya. Cuman memang biasanya sih orang Indonesia tuh malas baca sih ya. Jadi kalaupun mereka nih ya, kalaupun mereka bikin video nih, misalkan videonya tentang nih pengambilan gambar nih ya, pengambilan gambar bergerak TBGB ya. Begini aja, saya tanya satu-satu, anaknya kagak ngerti gitu. Saya tanya anaknya, gimana nih, ini angle-nya apa namanya, ini bidangnya apa nih, nggak dijawab juga gitu loh. Jadi tolong kalau misalkan bikin video ngerti gitu loh ya. Tutorial pengambilan gambar, udah tahu tutorial, dia menjelaskan gitu kan. Tapi ketika saya tanya atau ketika ujian itu kan angle-nya aja nggak tahu gitu. Habis itu apa lagi nih, pergerakan kamera movement ya kan, apa tuh kamera movement, bingung. Tilt apa tuh tilt, panning tuh apa panning ya kan, pedestal tuh apa, bingung lagi. Jadi uh, bahasa saya sih ironis ya, mereka bikin video tapi mereka nggak menghayati gitu loh. Mereka bikin video tapi nggak tahu tuh apa yang dibahas gitu ya. Masa dia bahas tutorial tapi nggak tahu isinya gitu ya, lupa gitu kan ya. Artinya tolong kalian kalau misalkan nanti saya kasih tugas ini, misalkan gitu, silakan ditonton nanti. Ya harus mengerti gitu. Pengambilan gambar tuh ada tekniknya, nggak cuma ngasal ngambil gambar dari bawah, ngambil gambar dari atas, itu pasti ada tekniknya gitu ya. Dan ada alasannya. Kalau misalkan ngambil gambarnya dari bawah tuh alasannya apa? Ngambil gambar goyang-goyang tuh ada adegan lari, gambarnya ikut lari, kamera ikut lari, ya itu ada alasannya gitu loh. Adegan berantem, kamera goyang-goyang, itu ada alasannya. Nggak cuma goyang-goyang karena nggak pakai stabilizer gitu ya. Karena emang memancing mood orang untuk menegangkan gitu. Lagi berantem, kamera goyang-goyang itu agak menegangkan. Nah kalau kamera smooth kayak gitu ya mungkin orang jadi santai. Ya itu beda-beda sih alasannya, relatif lah ya. Relatif dari sutradaranya. Oke, itu saran saya buat kalian kalau bikin film ya atau bikin video nanti, kalau saya tanya jangan bilang nggak tahu gitu ya, harus belajar gitu ya, baca-baca, suka baca lah gitu minimal ya. Itu masa pelajaran kamu mau nggak baca gitu, nah ini nih penting banget. Naskah juga harus naskah, font naskah, ukuran naskah gimana, terus cara bikin naskah juga nanti saya ajarin. Oke. Project video. Ini project video dan audio, tugas-tugas ya. Masih zaman waktu belum ada corona. Ini. Nah, setelah new normal, ini yang mau saya sampaikan gitu, bahwa ada beberapa hal yang akan membuat kamu bekerja di luar rumah gitu ya. Tapi saya juga minta saran dari kalian juga ya, karena ini akan memakan waktu nih, makan waktu dan makan tenaga, karena di sini misalkan ini butuh banyak talent, ya kan, talentnya banyak, dan juga kamu harus janjian sana sini, talentnya ini tuh mau nggak keluar rumah dan sebagainya. Ya, ini agak di sini ini agak ribet. Ini juga apalagi ribet sekali. Gitu. Ya dan kemarin yang bisa saya tugaskan 1, 2, 3. Ini sama ini nggak kekejar karena waktunya habis. Oke. Next. Ini kelompok semua. Audio ada format audio ini sendiri, kerja sendiri ya. Audio rekaman juga sendiri, menghilangkan noise sendiri, ya. Nah ini yang kelompok dubbing, ada foley, ada cover lagu. Nanti saya jelasin. Nah, jadi di sini ya, sebelum saya bahas kelompoknya, nah ini ada kelompok nih ya, ini kelas 12 mm 2 nih. Saya hapus dulu. Oke. Nah,
dari sekian banyak tugas, pengalaman saya dari 2 tahun ini rata-rata tipes gitu ya. Rata-rata pingsan. Ada, enggak rata-rata sebenarnya ada yang pingsan, ada yang tipes gitu ya. Gara-gara kelas 12 tuh padat banget sih Pak gitu tugas-tugasnya. Ya emang begini gitu. Apalagi nih materi-materi yang bakal dibahas di LSP gitu ya. Ngomongin video, ngomongin suara, masa kamu ngasih LSP suara renyek gitu ya. Masa kamu ngasih video gambarnya ngeblur gitu ya. Ya ini sangat membantu sekali di LSP gitu. Jadi mau nggak mau kamu bakal ngelewatin ini semua gitu ya. Apalagi udah kelas 3 yang sangat padat. Nah, itu. Saya cuma nggak bisa ngasih materi itu sampai bulan Desember. Januari kamu udah fokus ke ujian. Dah. Gitu. Jadi saya kalau udah semester 1 tuh udah berpacu dengan waktu gitu. Cuma nanti kalian bisa nggak dipacu waktunya gitu untuk mengerjakan tugas-tugas ini gitu ya. Ya, karena dari tahun ke tahun tuh pasti ada produktivitas yang berbeda. Angkatan ini produktif gitu. Banyak tugas yang bisa dikerjakan, tapi hasilnya mungkin banyak evaluasi gitu. Ada angkatannya ini ya, angkatan B misalkan. Dia cuma bisa ngerjain 3 tugas, 3 video misalkan. Tapi hasilnya agak bagus, hasilnya lumayan lah gitu. Jadi beda angkatan, beda karakter gitu ya. Semoga sih kalian bisa banyak dapat project dan juga hasilnya bagus-bagus gitu ya. Gitu. Jadi ada perbedaan antar angkatan, ada angkatan yang bisa banyak dapat tugas tapi hasilnya ada evaluasi, banyak evaluasi. Ada yang cuma dikit tugasnya dapatnya karena emang ngaret ya kan, karena susah mungkin walau alam. Tapi mereka alasannya Pak boleh nggak mundur, Pak boleh nggak mundur gitu ya. Ya akhirnya gara-gara mundur tugasnya sedikit yang dikasih dan pengalamannya sedikit, tapi hasilnya oke, fine, lumayan. Jadi kalian saya harap bisa bisa yang ini tutorial, yaitu pasti sih dari awal saya kasih ini sama ini. Kalau ini nih kemungkinan capek dan berat juga sih, karena harus aksi, harus banting-bantingan. Aduh, tadi saya nggak tahu deh ini bisa apa enggak ya gitu. Oke, itu tugas video. Nah sekarang saya tanya nih ke kalian yang bisa ngedit menggunakan aplikasi editor di laptop ya, yang bisa ngedit menggunakan laptop, mau itu Premiere, mau itu DaVinci, mau itu Vegas ya. Oke, silakan chat di sebelah. Oke, silakan chat di sini bahwa kamu bisa ngedit. Gak usah tunjuk-tunjukkan ya, saya aja Pak. Bilangin saya aja udah. Gak usah ngomong Apis, Ali ya. Bilang saya. Oke, mulai dari sekarang, silakan. Ya, oke. Aziz yang bisa editor. Aziz, terus Ali Hafiz. Terus iya, kan saya mintanya yang di laptop nih. Supaya LSP bisa gitu. Karena LSP sih standarnya laptop sih. Gitu. Mau itu apa aja sih boleh ya, kalau kamu bisa di
laptop, tapi aplikasi bebas sih, nggak mesti Premiere. LSP mah tidak mematok kalian menggunakan Premiere gitu ya. Kayak siapa lagi silakan. Udah ngerusuhin. Ya Allah, mesti ngopi dulu nih. Lanjut, dua doang. Masa? Iya, maksud saya yang dari awal udah nyoba, udah bisa, maju dulu supaya bisa ngajarin yang lain gitu. Ya, tenang aja. Nanti bakal di rolling, rolling nanti. Iya, iya, Samudra juga ajarin, iya. Oke, ini karena mau Jumatan nih ya, rata-rata nih ya, mana dong, kesini dong. Apa nanya apa nih, Fatin? Ini yang ini. Udah saya jawab. Terus sekolah kapan? Maksudnya gimana nih sekolah kapan? Maksudnya ketemu langsungnya kapan gitu? Ya sampai dinas dan menteri pendidikan mengatakan boleh. Kalau menterinya belum boleh, nggak boleh gitu. Jakarta tuh masih zona merah oren lah ya, oren merah gitu masih zona itu. Jadi belum boleh masuk sekolah-sekolah sebenarnya ya. Kalau ada sampai ada yang masuk, itu berarti colong-colongan. Ya, kita mengikuti kata pemerintah selagi masih ada apa alternatif, oke, fine. Cat hijau aja. Oh, jadi kamu mau di situ mukanya. Orangnya juga hijau harus. Temboknya hijau. Pis-pis. Habis cuan, habis. Minimal ya Photoshop, Corel atau AI ya. Terus kamera foto, kamera video ya, kamera LSR tuh jadi video boleh gitu ya. Sama editingnya pakai apa ya bebas. Yang penting kamu bisa maksimalin. Yang pasti edit gambar ya. Yang pasti tuh ngedit gambar, make Photoshop boleh ya. Ngedit gambarnya vektor sama bitmap. Oke. Terus ngedit video, ngambil gambar ya. Jadi kamu itu nanti LSP bakal sendiri itu jadi penulis naskah, jadi sutradara, jadi kameramen, jadi editor, jadi desainer gitu ya. Itu kamu sendiri tuh. Tapi soal apa ya, talent saat syuting itu teman-teman kamu saling bantu. Tapi kalau soal ngedit atau desain ya kamu sendiri, nggak boleh teman-teman kamu tuh nggak bakal bantuin kamu terus gitu. Pasti mereka akan sibuk dengan kerjaan masing-masing. Gak ada yang ngajarin, ya ini makanya saya bikin kelompok supaya ngajarin gitu. Masih gini doang nih. Ali, Hafiz sama siapa? Akmal ya? Akmal jago tuh, jago Pak. Wah ini pasti ini tipe nih. Savage. Oke, pertama ini ya, saya mengutamakan orang-orang yang bisa editor karena
agar bisa ngajarin teman-temannya yang belum bisa ngedit. Next, siapa yang punya kamera SLR atau kamera digital? Chat, mulai. Mirrorless boleh, mirrorless boleh. Syafrin Ali, Hilmi. Next, Fatin. 2.000 kalau bahasa saya 2 juta. Berapa gajinya? 2.000, 2 juta. Saran saya kalau misalkan mau kamera yang 1300D Canon EOS SLR ya, harganya 2,4 lah, 2,6 atau 3 mungkin. Tapi itu yang paling terjangkau sih dari kamera Canon lainnya ya, untuk pemula itu sih. Samsung apa tuh? Samsung kamera HP kali. Ya kalau yang 1300D berapa juta ya? Saya pernah beli yang 1100, 1200 masih kisaran 2,4 sih waktu itu. Saya udah lama nggak beli kamera lagi. Ya, saran saya Canon EOS 1300 itu paling rendah. Untuk seri paling rendah dan terjangkau itu ya. Yang lainnya mungkin boleh lebih boleh. Oke, siapa lagi punya kamera nih? Syuting kalau nggak punya kamera gimana? Oke, tolong kalau misalkan emang nanti kelompoknya nggak punya kamera, berarti itu tolong pinjem berarti ya. Pinjam boleh, sewa boleh gitu ya. Jadi kalau kamu nanti mau syuting bisa gitu ya. Nih saya bocorin kalau kelas sebelah itu kelas 12 mm2 itu kelompoknya saya bagi 5. Itu. Saya harap kelas ini sama gitu ya. Kelompoknya saya bagi 5 juga gitu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ini harus ada orang yang punya kamera dan ada yang bisa ngedit. Nah, oke. Sisanya tinggal dibagi rata. Betul. Oke, ada pertanyaan soal kelompoknya? Kenapa? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Sana doang. Wow, lagi serius saya ini mukanya nih, saya nggak muka bercanda. Apa saya muka serius nih. Baik. Kelompoknya yang penting rata. Misalkan kamu berapa sih? 33 apa 34 kamu ya? Kelompoknya 34-an lah ya. 35 bagi 5 ya 77. Bertujuh berarti. Masih mending kalau tahun lalu satu kelas 4 kelompok. Tapi akhirnya banyak yang nganggur, banyak yang gabut gitu ya. Makanya saya harap sih kelas ini juga 5 kelompok gitu ya, supaya semuanya bisa kerja gitu. Nah, jadi saya minta tolong sama siapa ya di sini ya?
gitu. Mungkin saya minta tolong sama si Fatin mungkin ya. Saya minta tolong bukan, saya minta tolong sama si Hilmi mungkin, Hilmi sama siapa yang bisa saya minta tolong ya? Yang bisa saya minta tolong siapa ya? Taruh dulu, selain Hilmi. Ya udahlah, mungkin si inilah si tuh Ilham, mana Ilham? Mana Ilham? Ilham siapa sih? Ilham Susdiono ini yang kemarin pelatihan itu. Yeay. Dasar malu-malu kucing. Sip. Udah, saya minta sama sini deh. Si yang di tengah-tengah. Oh, si Apis deh, si Ali deh, Ali. Ya. Ali sama Hilmi. Silakan bersuara. Oke, jadi kalian berdua saya minta tolong untuk buat kelompok ya, syukur-syukur berlima gitu. Tapi kalau misalkan berempat, 4 bagi 4 3 2 8 ya masih boleh lah ya, 4 sampai 5 kelompok ya, 4 sampai 5 kelompok. Saya minta tolong buat nama-namanya. Di satu kelompok itu harus ada orang-orang ini. Misalkan kelompok 1 ini editor ya, editornya udah ada nih, Ajis. Berarti Ajis masuk ke kelompok 1 gitu. Ya. Ajis masuk kelompok 1. Nah, Ali otomatis gak boleh gabung sama Aziz, harus masuk kelompok sini. Terus si Apis sebelahnya kelompok 3. Nah, jadi sesama editor ini gak boleh gabung ya. Oke, itu pertama. Yang kedua, kamera sama ya. Kalau save channel udah punya, nah berarti Hilmi gak boleh sama Ali, harus sama Apis misalkan. Nah, oh Ali ada nih, Ali ada kamera, ada editor, berarti si Hafiz mana? Oh bukan, si Ilham S. Nah, bukan. Nah, kamera maksudnya. Aziz pasanginnya sama si Fatin misalkan, Fatin. Jadi nggak boleh bentrok gitu ya. Gitu, oke. Nah, terus Hafiz sudah, Ilham S. Nah, Ilham S. Nah, udah kelompok 4 nggak ada kamera nih. Nah, nanti bingung nih sama siapa gitu. Oke. Jadi, nah sisanya yang menurut kamu atau mereka ya, menurut diri mereka itu belum lancar ngedit, belum lancar menggunakan kamera, ya. Maka sisanya dibagi rata. Oke, dibagi rata nih ya. Dibagi rata. Oke. Harus ada yang bisa punya kamera dan editor. Namun tidak boleh satu kelompok. Nah, terus nggak boleh. Emang kamu nggak mau belajar ngedit? Ya? Ya udah. Iya, nanti kan ada pembagiannya. Yang bisa ngedit, yang sisanya, nah sisanya dibagi rata. Sisanya, ya siswa lainnya tinggal dibagi rata. Tapi gendernya harus seimbang. Jangan sampai satu kelompok cewek semua, satu kelompok cowok semua, nggak boleh ya. Harus imbang antara cewek cowoknya. Oke,
semua kebagi rata. Semua kelompok ada ceweknya, ada cowoknya kebagi rata ya. Jadi ada yang bisa mengayomi, melindungi dan mengawasi ya, membimbing, mengawasi juga. Kadang kalau cewek kan mungkin lebih telaten ya kan, kalau cowok kan aduh barbar lagi. Ya, betul. Nah, jadi gitu ya. Ini Ali sama Hilmi tolong buat daftar namanya. Senin kasih saya ya, Senin WA saya pembagiannya. Oke. 4 sampai 5 kelompok harus punya kamera satu kelompok ini dan editor. Sisanya boleh bagi rata, yang penting gender. Itu kelompoknya. Terus penugasannya gimana caranya gitu ya. Misalkan kamu sudah bikin video tutorial. Pasti ada sutradara, pasti ada kameramen, pasti ada talent, soundman, sama perlengkapan. Bahasanya apa ya? Properti. Properti. Misalkan kamu udah jadi sutradara di sini. Sutradara A, editor B, kameramen C. Di sini rolling. Di sini rolling. Saya harap ya, dengan adanya ini yang belum bisa ngedit belajar sama yang ngedit di sini. Nih, belajar sama yang ngedit ya. Ngambil gambarnya gimana belajar di sini. Ya. Ngeditnya belajar di sini. Sehingga ketika di sini bisa ngedit, bisa jadi kameramen gitu. Yang ngedit yang kameramen di sini gantian jadi properti, jadi soundman gitu, oke? Jadi setiap tugas itu beda-beda krunya, apa ya, susunan krunya sih ya. Krunya sama tapi susunannya beda-beda gitu. Ada yang jadi saudara, di sini beda nih ya. Sini ke sini beda lagi. Sini ke sini beda lagi. Saya harap kalian semua saling belajar, saling mengajarkan dan saling berbagi pengalaman. Itu tugasnya gitu ya. Dan semua ini ada krunya, ada nama-namanya. Setiap ini punya sutradara, setiap ini pasti punya kameramen gitu ya. Bahkan ini nih, nah ini juga ada ini juga ada sutradaranya nih ya. Nih, ini sutradara siapa dubbing, volley sutradara siapa, cover siapa sutradaranya. Jadi semua yang tugas kelompok pasti punya sutradara. Nah, enaknya jadi sutradara adalah misal kelompoknya Aziz, film tutorial saya kasih nilai 90. Misal dengan pengambilan gambar yang bagus, ada color grading misalkan, atau kamu ngasih efek-efek ya, terus juga materinya lo komplit semuanya dibahas di situ, durasinya pas gitu ya, dengan penilaian itu saya kasih nilai 90. Nah misal yang jadi sutradara itu si Fadel ya, maka si Fadel boleh memberi nilai kepada kru-krunya. Paham? Oke ya. Misalkan Fadel ngerasa Fatin gak ngerjain tugas. Oke, Fatin mau dapat nilai berapa Del gitu kan? 20 Pak. Oke gitu. Ya. Fadel sebagai sutradara, Aziz nih. Iya betul, nilainya jadi sutradara karena kan membawa nama baik kelompok kamu juga kan, gitu. Nama baik saya memberikan nilai kepada sutradara dan kepada filmnya ya, filmnya dan sutradara itu 90 misalkan. Nah Fadel memberikan nilai ke Fatin, ke Aziz itu nggak boleh lebih dari 90 gitu. Atau lebih boleh lah. Kenapa? Ya karena kan semua film pasti jantungnya itu dari sutradara. Kalau film bagus, sutradaranya bagus. Kalau filmnya kurang bagus, sutradaranya berarti bermasalah gitu. Jadi tanggung jawab sangat-sangat besar itu adalah di sutradara. Dia harus mengkoordinir semua kru,
dia harus tanggung jawab sama semua kru, dan hasilnya juga ditanggung jawabnya juga sama sutradara juga gitu. Jadi tanggung jawabnya memang besar sih sutradara ini, maka saya kasih privilege ya, keutamaan, karena memang tanggung jawabnya besar. Kalau dia bisa membawa teman-temannya itu ke arah yang lebih baik, dapat nilai bagus ya, atau enggak kritikannya itu sedikit, maka saya kasih nilai bagus gitu ya. Jadi saya kasih dia keistimewaan ya, karena memang tugasnya berat tuh. Fatin mau dikasih nilai 40, oke saya terima, saya emang nggak masalah gitu ya. Aja mau dikasih 78 atau 90 juga boleh gitu ya. Fatin mau dikasih 60, ya 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 ya, tuh 60 80 gitu ya. Gitu ya. Jadi semuanya ini penilaian dari Fadel, tapi tetap hasil dari Fadel ya, sutradara saya share ke kalian juga gitu. Nih sutradara kasih nilai kamu 40 nih, ya kan? Kamu mau tobat nggak di tugas berikutnya gitu, ya kan? Kalau sutradaranya kalau kamu mau tobat ya perbaiki di film berikutnya, tugas berikutnya gitu. Tugas berikutnya harus aktif gitu. Nah ya, itu kan. Nah, sutradara males, bisa dilihat dari hasil karyanya, ya kan? Kalau karyanya emang nggak kurang bagus misalkan, atau banyak kritikan, berarti krunya yang menilai sutradaranya. Saya akan memberikan nilai kepada krunya, betul. Krunya misalkan 75 KKM, ya. Sutradara saya kasih nilai 50, gitu. Jika sutradara bermasalah. Itu kejadian nih. Ini kejadian ketika kemarin kelas yang udah lulus ini, saya kasih tugas bikin video klip. Video klip. Nah, dari 8 kelompok yang jadi video klip baru 1. Ya. Sisanya yang 7 kelompok itu sutradaranya yang saya jatuhin nilainya. Gitu. 50. Gitu. Krunya 75. Karena kalau sutradara ini emang berat banget sih. Gitu ya. Gitu ya. Jadi itu pernah kejadian ketika video klip ternyata nggak semua kelompok jadi, maka sutradaranya yang saya jatuhin. Krunya ya udah KKM dah gitu. Oke. Itu pengalaman saya. Nah, jadi sistem penilaiannya seperti itu. Oke, penilaiannya adalah penilaian sama teman. Ya. Habis itu kelompoknya setiap perpindahan tugas itu beda-beda job desk-nya, rolling ya. Editornya rolling, kameramen rolling, sutradara rolling, sebagainya rolling ya. Itu saya harapkan semuanya. Oke, karena agar bisa saling belajar. Nah, jadi gini sistem belajarnya ya. Sistem belajarnya adalah kamu bikin karya dulu, ya kita bahas contohnya, contoh karya filmnya, bla 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 bla, ya kan? Kamu bikin videonya. Nah, misalkan film pendek, ya 1 bulan ini bukan waktu yang sebentar ya, bukan waktu yang lama ya, sebentar, bener dah. Karena setiap hari tuh kamu harus konsul sama saya. Setiap mau naskah jadi, sebelum naskah jadi konsul sama saya. Itu nggak boleh nggak konsul. Kalau sampai nggak konsul, saya angkat tangan, ya. Kenapa? Karena nanti setelah film jadi itu akan dikritisi, akan dikritik, akan didebatkan, gitu ya. Akan didebatkan dengan teman-teman kamu yang lainnya. Jadi kalau filmnya nanti ada bermasalah, ya berarti tanggung jawab dari kru kamu, dari grup-grup kamu sendiri, gitu, ya. Oh iya benar sekali. Ya udah, jadi saya cepat nih ya, sebentar aja. Saya cepat. Jadi sistem belajarnya kalau sama saya itu setelah kamu bikin film atau bikin karya, kamu nanti kita adain debat atau kita ngadain diskusi ya, nonton filmnya, nanti grup lainnya akan mengkritisi film kalian. Nah nanti saya kasih waktu untuk membela diri, gitu ya. Itu sistemnya. Sehingga saya harapkan dari kritikan teman-teman kamu itu, kamu bisa evaluasi karya kamu
bisa evaluasi film kamu juga, dan kamu nggak mau kau ulang lagi gitu. Kalau misalkan kamu misalkan ya bahasa kasarnya diejek lah ya, diejek sama teman kamu, filmnya begini 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 misalkan. Nah saya harap tugas berikutnya kamu lebih baik lagi itu. Soundnya nggak kedengeran, saya harap tugas berikutnya ada suaranya, soundnya jelas. Kameranya ngeblur, berarti otomatis tugas berikutnya nggak boleh ngeblur kameranya gitu ya. Itu sistematika pelajaran saya dari tahun ke tahun. Nah, untuk menghadapi semacam ini, ya, saya harap ini dulu tugasnya. Ya nanti kalau ada perubahan-perubahan akan saya sesuaikan, ya. Tapi kalau misalkan untuk mengerjakan tugas di luar sih boleh-boleh aja sih ya. Sekolah nggak masalah. Tapi kalau misalkan rame-rame di sekolah, nah itu mungkin itu yang bermasalah, gitu ya. Jadi tugas ini kebanyakan saya harap di luar sekolah semua atau di rumah teman kalian itu. Ini bisa dikerjakan di rumah teman kalian ya. Kalau ini outdoor yang outdoor, oke, ini bisa dikerjakan di rumah. Oke, jadi itu tugas-tugas yang saya berikan selama saya ngajar kelas 12 ya. Dari sekian banyak tugas, ini yang belum berhasil. Ini baru ya. Tapi ini semuanya aman kemarin. Oke. Nanti akan saya berikan contoh hasil karya kakak kelas kamu di grup ya, insya Allah gitu. Oke. Kalau ada waktu nanti kita share di sana. Itu cara tugasnya, PR-nya saya serahkan kepada Ali sama si Hilmi untuk memberikan ini ya. Mungkin nanti kalau misalkan mau nanya-nanya, boleh tolong diadain kalian ya, kalian boleh mengadakan Google Meeting. Oke, jadi saya nggak selalu harus mengadakan meeting. Kamu boleh meeting dari saya ke saya ya. Kamu ngadain meeting, saya join. Oke, itu. Ketua kelas ya? Oke. Mungkin ketua kelas bisa nanti kali ya, habis Jumatan atau kita meeting lagi sih ya berarti ya. Oke, itu nanti. Berarti silakan sholat Jumat dulu. Untuk pembagian kelasnya mungkin saya kejar hari ini ya, semoga bisa. Karena juga saya habis Jumatan juga ada diminta tolong dulu, tapi ya oke lah. Saya kasih waktu dan tolong dari sekian banyak siswa ini syukur-syukur sudah punya nama ya, sudah punya nama yang anaknya amanah. Ini saya serius nih ya. Kayak yoga ntar nunjuk A ya kan, anak udah tahu A itu anaknya begitu ya kan. Tolong, misal kamu bercanda nih ya kan, misalkan bercanda nunjuk teman kamu sebagai ketua kelas, udah tahu anaknya begitu ya kan. Jadi oh ya Allah. Oh ya, untung karena saya omongin. Karena saya omongin ya. Oke, ya udah, jadi tolong nanti setelah Jumatan saya pengen ya, mungkin kalau paling gampang voting sih ya. Sebut nama tapi yang bener anaknya gitu ya. Ya Allah. Ya nggak apa, boleh. Oke, itu kamu kamu ntar diamankan ntar. Oke, kita Jumatan dulu. Nanti saya sempetin buat ngadain lagi. Tunggu kabar dari saya untuk membagi kelas. Oke, silakan. Mandi dulu, mandi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam, mandi. Mandi dulu. Ya. Ya.